Coba deh pikirin, apa sih yang jadi pembeda antara hari kerja yang aman sama kecelakaan yang bisa mengubah hidup? Sering banget jawabannya ada pada sesuatu yang kita sebut APD atau alat pelindung diri. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas semua soal perlengkapan krusial ini. Yuk kita mulai. Rompi ini, kita semua pasti pernah lihat kan, dari proyek konstruksi sampai petugas di jalanan. Ini mungkin simbol keselamatan yang paling gampang kita kenali. Tapi gunanya apa sih sebenarnya? Dan apa arti dari APD-APD lainnya? Nah, ngertiin semua itu tuh kunci buat benar-benar aman di tempat kerja. Jadi ini nih pertanyaan kuncinya. Apa sih lini pertahanan pertama kita buat ngelawan bahaya di tempat kerja? Coba pikirin sebentar. Jawabannya mungkin agak di luar dugaan, dan ini jadi inti dari semua yang bakal kita omongin hari ini. Oke, sekarang kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebelum kita bahas yang aneh-aneh, kita harus sepakat dulu nih, apa sih sebenarnya APD itu? Yuk kita lihat definisi dasarnya. Nah, ini dia definisinya. Perhatiin deh kata-kata kuncinya. Wajib, melindungi, dan yang paling penting, mengurangi risiko. Jadi ini bukan soal nunggu kecelakaan terjadi baru bertindak, tapi soal mencegahnya dari awal. Ini benar-benar langkah proaktif. Cara paling gampang buat ngebayanginnya gimana? Anggap aja APD itu perisai pribadi kamu. Dia berdiri di antara kamu dan potensi bahaya, jadi semacam penghalang fisik yang bikin ada jarak aman. Intinya, tujuannya kalau dirangkum ada 3. Pertama, ya jelas, buat mencegah cedera. Kedua, mengurangi risiko. Soalnya kan bahaya itu nggak selalu bisa dihilangin 100%. Dan ketiga, ya buat ningkatin keselamatan secara umum. 3 pilar ini nih yang bikin APD jadi vital banget. Oke, sekarang bagian yang serunya. Yuk, kita bongkar toolkit keselamatan ini. Apa aja sih perangkat-perangkat penting yang harusnya dimiliki tiap pekerja? Kita bakal bahas satu-satu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita mulai dari paling atas, helm keselamatan. Ini bukan cuma topi keras biasa loh. Ini tuh garda terdepan buat melindungi aset kita yang paling berharga, otak kita, dari benda-benda yang bisa aja jatuh dari atas. Lanjut, mata kita. Kacamata pelindung ini, tamengnya, buat ngelawan serpihan, percikan bahan kimia, sampai debu. Penting banget buat ngejaga mata kita dari kerusakan permanen. Tangan kita ini kan alat kerja utama kita. Sarung tangan yang pas itu ibarat perisai yang lindungin dari goresan, luka bakar, atau bahan kimia berbahaya. Kebayangkan, kalau tangan kita kenapa-kenapa, kerjaan bisa berhenti total. Terus di bagian bawah ada sepatu safety. Ujung besinya itu buat ngelindungin dari benda berat yang nimpa. Terus solnya yang tebal itu biar paku atau benda tajam nggak nembus dari bawah. Nah, balik lagi ke rompi yang tadi. Fungsi utamanya simple tapi krusial banget. Bikin kamu kelihatan. Di tengah alat berat dan lalu lintas yang lalu lalang, kelihatan sama orang lain itu artinya selamat. Tapi ada satu hal yang penting banget buat diingat. APD itu bukan solusi satu ukuran untuk semua. Kamu nggak mungkin kan pakai sarung tangan karet buat ngelas? Perlengkapan harus sesuai sama bahayanya. Ini konsep yang paling penting. Coba lihat deh tabel ini. Kelihatan banget kan gimana level risiko itu nentuin level perlindungannya. Buat risiko tinggi kayak tumpahan bahan kimia, ya butuhnya perlindungan total dari ujung rambut sampai ujung kaki. Buat risiko sedang kayak ngalusin logam, fokusnya ke muka sama tangan. Nah kalau cuma lingkungan berdebu yang risikonya rendah, kacamata sama masker biasa udah cukup. Jadi semua harus sepadan. Coba kita ambil contoh ekstrim deh, kerjaan yang berhubungan sama listrik. Resikonya di sini kan spesifik banget dan bisa langsung fatal. Makanya APD-nya juga super khusus, sarung tangan sama sepatu yang anti listrik, terus ada pelindung muka yang tahan sama percikan api. Ini contoh sempurna gimana alat pelindung itu harus didesain khusus buat ngadapin bahaya tertentu. Oke, kita sekarang masuk ke ide yang paling penting dari semua ini. Kalau dari semua ini kamu cuma boleh ingat satu hal, ingat yang ini. Ini aturan emasnya keselamatan kerja. Coba deh, perhatiin bedanya. Di sebelah kiri, gergajinya bahaya. Di sebelah kanan, gergajinya juga tetap bahaya. APD itu nggak ngerubah mesinnya jadi aman. Yang APD lakukan cuma ngasih perisai antara kita sama bahaya itu. Nah, ini bedanya tipis tapi krusial banget. APD itu bukan buat ngilangin bahaya, tapi buat ngurangin risiko. Oke, biar bener-bener nempel di kepala, coba deh tanamin ini di pikiran kita. APD itu bukan buat menghilangkan bahaya. APD itu sama dengan mengurangi resiko. Paham bedanya ya? Ini tuh inti dari pola pikir keselamatan yang benar. Atau coba bayangin kayak gini deh. APD itu garis pertahanan terakhir kita. Garis pertahanan pertama itu yang ngilangin bahayanya sekalian. Misalnya, mesinnya didesain ulang biar lebih aman. Garis pertahanan kedua itu prosedur kerja yang aman.
Nah baru deh kalau semua itu gagal, APD ini maju sebagai benteng terakhir kita. Jadi intinya, ini bukan sekedar soal pakai helm atau sepatu. Ini soal ngebangun budaya sadar selamat. Artinya, kita nggak cuma ngelindungin diri sendiri, tapi juga merhatiin teman kerja kita. Saling ingetin, saling jaga, dan selalu waspada. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian. Setiap hari di tempat kerja, kita itu dihadapkan sama pilihan. Keselamatan itu bukan kebetulan, tapi hasil dari pilihan yang kita ambil secara sadar. Pertanyaannya sekarang, pilihan apa yang bakal kamu ambil untuk mastiin kamu dan semua orang di sekitarmu bisa pulang ke rumah dengan selamat? Coba pikirin baik-baik.